Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita tentunya. Mari Bapak Ibu sama-sama yang ada di rumah membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 3. Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini adalah bercerita bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka waktu perjalanan memasuki tanah Kanaan itu tidak lepas dari yang namanya berperang, ya. Peperangan mereka untuk mengalahkan negeri-negeri yang kuat supaya mereka bisa merebut daerah itu dan mendudukinya, karena itu adalah janji firman Tuhan bahwa mereka sebelum memasuki negeri Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka mereka harus melaksanakan peperangan-peperangan untuk dapat merebut daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Nah, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu mengalahkan raksasa. Mengapa kalau kita berbicara tentang tema ini, mengalahkan raksasa? Bangsa-bangsa atau negeri-negeri yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang memiliki kekuatan lebih. Bangsa-bangsa yang dimana di dalamnya merupakan keturunan-keturunan raksasa. Namanya juga keturunan raksasa, Bapak Ibu. Tentu saja yang dilawan adalah orang-orang yang memiliki postur tubuh lebih besar daripada manusia normal pada umumnya, ya. Nah, oleh karena itu kalau pada umumnya raksasa ini memiliki ukuran postur 2 kali lebih besar dari ukuran manusia biasa. Itu sebabnya secara manusia bangsa Israel itu pasti ada rasa minder, takut, ya, nyalinya pasti ciut, ya, karena menghadapi bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan besar dan bahkan raksasa-raksasa yang besar, ya. Raksasa adalah bangsa dari makhluk yang menyerupai baik manusia atau hewan, tetapi berukuran lebih besar dari ukuran normal manusia atau hewan, ya. Karena raksasa ini adalah merupakan makhluk yang berukuran besar, sudah pasti tentunya juga memiliki kekuatan yang lebih besar pada umumnya. Dan ini tentu saja menimbulkan rasa takut tersendiri bagi umat-umat Israel ketika mau pergi berperang melawan bangsa-bangsa mereka yang demikian, ya. Nah, berbicara tentang raksasa. Raksasa ini adalah makhluk yang besar yang bisa mendatangkan ketakutan. Nah, di dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita juga seringkali diperhadapkan dengan raksasa-raksasa yang besar yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita juga tidak berani melangkah, tidak berani berperang, tidak berani berjuang, karena kita melihat kalau raksasa ini lebih besar dari kekuatan kita, lebih besar dari kekuatan normal kita. Kita manusia memiliki kekuatan, tetapi kekuatannya terbatas. Dan karena kekuatan yang terbatas ini, Bapak Ibu, seringkali kita juga ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Raksasa-raksasa yang seperti apa yang ada di sekitar kita yang sering kita hadapi? Bentuk raksasa-raksasa yang ada di sekeliling kita, yang pertama saya mencatat bisa berupa kekhawatiran.
Ada orang-orang yang mengalami kekhawatiran yang begitu besar, menganggap apa yang di dalam pikirannya itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Menganggap itu adalah sesuatu perkara apa yang dipikirkannya, apa yang akan terjadi. Itu mendatangkan kekhawatiran sehingga karena khawatir yang sedemikian besar mendatangkan ketakutan bagi kita. Kekhawatiran ini tentu saja mencakup banyak hal ya Bapak Ibu, yang terjadi pada diri seseorang sehingga menimbulkan sebuah keresahan atau ketakutan ya. Bisa khawatir tentang masalah ekonomi, bisa khawatir tentang masa depan keluarga, bagaimana ya nanti anakku ya, apalagi melihat pandemi seperti ini. Ada banyak hal yang menimbulkan kita menjadi orang-orang yang khawatir ya, mengalami kegelisahan, ketakutan. Tentang kerjaan mungkin yang semakin sulit, kebutuhan ekonomi yang semakin mungkin sulit untuk dipenuhi ya, karena sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari uang, dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran tersendiri ada di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan, bukan dipelihara oleh pikiran kita. Oleh sebab itu kalau ada raksasa kekhawatiran itu yang menghantui kita, mari kita belajar serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena yang memiliki hidup kita itu adalah Tuhan. Dia pemilik kehidupan kita, Dia pemilik segalanya atas hidup kita. Jangan sampai kita khawatir ya atas hidup ini. Kemudian bentuk raksasa selanjutnya yang mungkin bisa menjadi hantu ya, menghantui kita adalah sakit penyakit. Mungkin rasa sakit penyakit yang lama yang tidak kunjung sembuh. Itu terkadang membuat hati kita menjadi tawar. Terkadang membuat kita merasa kecil hati. Kapan disembuhkan? Ya, mungkin kita menganggap wah ini penyakit ini parah, tidak ada obatnya dan lain sebagainya. Itu mendatangkan ketakutan tersendiri. Tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sakit penyakit ini. Seperti raksasa yang besar mencekam kita, mendatangkan rasa ketakutan bagi kita. Kemudian juga bentuk raksasa yang lain juga bisa berupa persoalan yang begitu rumit, persoalan yang tidak ada ujungnya, tidak ada jalan keluarnya seolah-olah ya. Nah, persoalan yang besar dan rumit ini seringkali membuat kita menjadi putus asa, menjadi lemah, seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, dan tidak tahu lagi harus bagaimana, harus melakukan apa, harus mengerjakan apa. Dan kita harus menghadapi raksasa-raksasa itu. Perkara-perkara yang besar yang mungkin menyelimuti kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu hidup kita. Itu seperti raksasa-raksasa yang harus kita lawan. Sama seperti bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang besar, yang kuat itu ya Bapak Ibu, ya, melawan raksasa-raksasa itu. Demikian juga kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan sebagai Israel rohani di akhir zaman ini. Ada banyak raksasa-raksasa yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus berani berperang melawan raksasa-raksasa itu. Karena kita merasa tidak mampu, inilah justru kita memiliki sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Karena letak kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan yang sesungguhnya itu berasal dari kuasa Tuhan, kuasa yang besar yang diberikan bagi kita. Pesan Tuhan saat kita menghadapi raksasa-raksasa itu di ayat yang kedua tadi ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya. Jangan takut kepada raksasa-raksasa itu. Ketakutan itu menjadi penghalang besar untuk kita mengalami kemenangan ketika berperang. Jangan takut, karena pesan Tuhan dikatakan, kalau kita takut justru kita menjadi orang-orang yang lemah. Jangan takut, karena saat berperang kita itu tidak sendirian. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita berperang disertai Tuhan.
Karena itu Tuhan berpesan jangan takut, karena kita tidak berperang sendirian melawan raksasa-raksasa itu. Melawan kehidupan yang rumit, yang besar, persoalan-persoalan yang besar. Tuhan turut berperang bersama dengan kita. Ya, pesan Tuhan jangan takut. Di sini membuktikan bahwa Tuhan memberikan jaminan saat kita menghadapi peperangan, Dia turut beserta dengan kita. Janji Tuhan apa? Ya, kalau Tuhan berpesan nggak usah takut karena ada janjinya Tuhan. Janji Tuhan waktu kita berperang itu adalah di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia. Janji daripada Tuhan adalah Tuhan akan menyerahkan mereka, musuh-musuh kita itu kepada kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan raksasa-raksasa yang besar. Masalah-masalah yang besar itu di bawah kaki kita, di bawah hidup kita. Bukan masalah yang menguasai kita, tetapi karena Tuhan yang berjanji menyertai, Dia memberikan kuasa supaya kita ini dengan kuasa dari Tuhan, kita yang mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kita. Kita yang menguasai masalah, bukan masalah yang menguasai kita. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menaklukkan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian janji Tuhan waktu kita melawan raksasa hidup ini, Dia juga berjanji memberikan kemenangan. Ya, tetap di ayat yang ketiga tadi ya. Di ayat yang ketiga tadi tetap dikatakan seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Tuhan memberikan pengalaman yang besar, yaitu saat kita berperang kita mengalami kemenangan. Kemenangan bukan diraih oleh kekuatan kita sebagai manusia, tetapi karena kekuatan dan penyertaan Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita percaya yakin kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan yang sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Kita jangan takut sebab Tuhan turut berperang bagi kita dan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, mari biarlah iman percaya kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena semakin banyak tantangan, rintangan yang harus kita lawan menghadapi ujian-ujian yang seperti raksasa-raksasa besarnya yang mungkin terkadang menakutkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, aku akan memberikan engkau kemenangan. Ini adalah janji yang luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita mau diberikan sukacita, diberikan kekuatan untuk dapat mengalahkan raksasa-raksasa hidup ini bersama dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu yang memberikan kekuatan dan meneguhkan kami, sehingga perjalanan hidup kami bukanlah perjalanan yang menakutkan ketika kami menyerahkan hidup kepada Tuhan dan janji Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Berkati jemaat-Mu keluarga GPDI El Shaddai untuk mereka percaya dan menaruh pengharapan seluruhnya hanya kepada Tuhan saja, sehingga kemuliaan kemurahan Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih, kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsara keluarga besar GPDI El Shaddai, telah memperhatikan kesesakan jiwa keluarga besar GPDI El Shaddai. Itu menjadi seruan kami dan engkaulah pengharapan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami menerimanya dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.